Aku tidak memberimu makan. Rumah di gunung. Guru. 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 Aku telah menguasai teknik pemanggil petir. Kau bicara omong kosong. Teknik pemanggil petir sudah lama hilang. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajarinya? Guru. Silakan duduk. Biar ku tunjukkan padamu. Apa yang kau lakukan? Petir datanglah. Petir datanglah. Petir datanglah. Petir datanglah. Gugup. Ini. Guru. Silakan duduk. Aku tidak mau duduk. Sudah berakhir. Murid pembangkang. Turun dari gunung ini. Keluar. Guru. Murid pembangkang. Turun dari gunung. Guru. Turun dari gunung cepat. Halo. Apa yang kau katakan? Siapa yang kau bilang sudah kembali? Bicaralah yang jelas, aku tidak bisa mendengarmu. Liu Shui, Ping Tian, Nona Jing. Nona Jing. Nona. Apakah kau baik-baik saja? Aku. Nona Jing. Nona Jing, ayo segera ke rumah sakit. Sudahlah. Tidak ada bedanya, apakah aku pergi ke rumah sakit atau tidak. Nona Jing, obat rahasia yang nenek cari dari tabib di Wawoyun terakhir kali, bukankah cukup efektif? Itu hanya cukup untuk membuatku tetap hidup. Begitu dosis terakhir habis. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan melewati tahun depan. Keluarga Dui. Jadi kau mengirimku turun gunung agar aku menggantikan Dui Guanyin dan menikahi putri sulung keluarga Jia. Aku tidak akan menikah. Tidak jati menikah. Keluarga Jiang itu adalah yang terkaya di Tianhai. Dui Pingyu ayah di Hui Chaihatien. Meskipun Nona Jiang agak lemah, bisa menikah dengan Nona Jing sudah merupakan berkah yang luar biasa. Jika ini adalah berkah, kenapa kau tidak mengambilnya saja? Xiao Yun tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa. Bagaimana dengan dia? Kau. Berkah ini milikmu. Apa kau menginginkannya? Cukup. Tutup mulutmu. Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Ayah, jangan marah. Kakak sulung tidak bermaksud apa-apa. Kakak sulung tumbuh di pedesaan. Dia tidak mengerti tanggung jawab. Yang harus kita pikul sebagai anak dari keluarga terpandang. Tanggung jawab. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, tanggung jawab apa yang kau pikul di pundakmu? Aku baru saja diterima sebagai mahasiswa pascasarjana di Sekolah Kedokteran Universitas Tianhai. Aku memiliki masa depan yang cerah. Apa yang kupikul adalah beban berat kemakmuran keluarga Dui. Bagaimana mungkin aku menikah ke keluarga Jiang untuk menikahi orang sakit yang tidak akan berumur panjang? Kau tidak bisa menikah ke dalam keluarga itu. Kenapa aku yang harus menikah ke keluarga mereka?
cukup. Kau si udik dari desa. Bisa menikah dengan keluarga Jiang adalah nilai terbesar yang kau berikan pada keluarga Due. Guenyov dan kau itu berbeda. Lagi pula, kau sudah bertunangan dengan Nona Jiang sejak kecil. Atas perintah orang tuamu dan kata-kata Ma Komblang, apa kau pikir kau bisa begitu saja bilang tidak mau menikah, lalu menolak? Apa kau dengar? Ada urutan senioritas. Kau adalah kakak laki-laki. Jadi seharusnya kau yang menikah ke dalam keluarga itu. Bukan itu yang kau katakan sebelumnya. Kau yang bersikeras agar aku membatalkan pertunangan dengan Dui Guanyin. Dan kau bahkan mengirimku ke pedesaan. Bukan begitu? Dui Chen, kau adalah orang udik yang tumbuh di desa. Menjodohkanmu dengan orang sakit dari keluarga Jiang yang tidak akan berumur panjang itu. Menurutku kalian berdua sangat serasi. Aku tidak tahu bahwa keluarga Dui yang rendahan dan tidak berarti berani memandang rendah keluarga Jiangku. Dia sangat cantik. The film was translated and narrated Sayang sekali by dia luput. Media. Nona Jiang, Nona Jing, itu dia. Jadi, dia adalah Nona Jiang. Nona Jing. Angin apa yang membawamu kemari hari ini? Jangan berpura-pura bodoh. Presiden Jing kita ada di sini hari ini untuk membatalkan pertunangan. Hanya tinggal 3 hari lagi sampai hari pernikahan. Keluarga Du Anda telah menerima begitu banyak mahar dari keluarga Jing kami. Namun sampai sekarang, kami bahkan belum melihat batang hidung mempelai pria. Karena itu masalahnya. Maka kita akan membatalkan pertunangan ini. Ini adalah perjanjiannya. Pertunangan ini batal. Tanda tangani. Mahar itu harus segera dikembalikan ke keluarga Jiang. Nona Jing, kami bisa menjelaskan ini. Apa yang kau lakukan? Nona Jing, Dui Chen ini juga merupakan putra dari keluarga Du kami. itu benar. Xiao Chen adalah putra sulungku. Yang berarti, dialah orang yang bertunangan denganmu. Sebelumnya, dia keras kepala dan pergi tanpa kembali. Kami sudah lama mencarinya, jadi kami tidak sengaja menunda ini. Benar. Mereka tidak sengaja menundanya. Mereka melakukannya dengan sengaja. Kau, Bukankah kau memanggilku pembawa sial sebelumnya? Dan mengatakan bahwa aku hanya pantas menggali sayur liar di pedesaan. Diamlah, tutup mulutmu. Kau adalah Jian. Yan King. Orang yang bertunangan denganku kan? Nenek, mendesak begitu keras untuk pernikahan ini, jika harus pria ini. Kurasa itu tidak mustahil. Benar begitu. Kita tidak cocok. Mari batalkan pertunangan ini. anak durhaka. Ayah, Aku tidak membatalkan pernikahan. Karena kakimu lumpuh. Itu karena kau terlalu jelek. Xiao Xui, apakah aku jelek? Presiden Jing, Anda adalah wanita tercantik di seluruh Tianhai. Aku jelek. Kakak seperguruanku bilang, pangsit harus dimakan saat panas. Dan wanita harus dipeluk saat mereka sedang berisi. Kau terlalu kurus. Kalau begitu, mari kita batalkan pertunangannya. Keluarga Due harus mengembalikan mahar 10 juta yuanku. Segera. Berapa banyak? 10 juta. Istri. Aku akui bahwa suaraku tadi mungkin sedikit terlalu keras. Kenapa? Kau tidak keberatan bahwa aku lumpuh? Aku sangat menyukai wanita sepertimu yang mengurus rumah dan tidak berkeliaran. Besok pagi, di kantor urusan sipil, tunggulah aku pukul 10.30. Baiklah istri. Tuan Muda Du, kalau begitu tolong, simpan nomor telepon Presiden Jing kami. Kami akan menghubungi Anda jika ada sesuatu.
Ini ponselmu. Ponsel ini sangat berguna. Kau bisa main snack, dan kau juga bisa main Tetris. Mau main bersama? Beli ponsel baru. Jika kau tidak punya uangnya, aku yang akan membayarnya. Liu Zui berikan dia uangnya. Ini. Berikan dia uang tunai. Ya. Ini dia. Tuhan, istri kau terlalu baik. Liu Zui, ayo pergi. Kamu kemasi barang-barangmu. Besok keluarga Jiang, kami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ingat, bawa kembali maharku bersamamu. Nona Jing, apa maksud dari semua ini? Mahar itu untuk pengantin pria. Jadi itu secara alami milik pengantin pria. Liu Zui, ayo pergi. The film Yeah. was translated and Sampai jumpa, narrated istri. by M Media. Nona Jing. Presiden Jiang, bukankah Anda bilang ingin membatalkan pertunangan? Bagaimana bisa berubah menjadi menikah besok? Hanya memenuhi keinginan nenek. Lagi pula, siapa yang kunikahi tidak terlalu penting. Karena nenek sangat ingin aku menikah. Aku tidak bisa mengecewakannya. Begitu saja. Lalu tadi, ketika aku melihat mempelai pria baru memujimu, sudut mulutmu hampir mencapai telinga. Dia hanya seorang panjat sosial, dengan selera yang buruk. Lagi pula, sedetik, dia mengeluh bahwa aku jelek, dan sedetik kemudian, mendengar tentang mahar 10 juta yuan, dia langsung mulai memanggilku istri. Presiden Jing. Presiden Jing, Anda batuk darah lagi. Aku akan pergi memanggil Profesor Wang. Segera. Tidak perlu. Mereka sudah berkali-kali ke sini. Kapan itu pernah membantu? Sayang sekali. Tabib di Wawoyun tidak memiliki tempat tinggal tetap. 3 bulan lalu, nenek pergi mencari pengobatannya. Tapi saat kami kembali untuk mencari tabib di Wawoyun, tempat itu sudah kosong. Tabib di Wawoyun tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tak terhitung orang yang kembali dengan tangan hampa. Aku dengar bahwa tabib di Wawoyun memiliki seorang murid. Dia mulai belajar kedokteran pada usia 6 tahun, menyelesaikan masa magangnya pada usia 9, dan pada usia 13. Dia sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dia dikenal sebagai tabib cilik. Jika saja kita bisa menemukannya, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Apa itu tabib cilik? Itu hanya gelar tidak lebih. Lagi pula, kita tidak akan bisa menemuinya juga. Kita sudah melakukan apa yang kita bisa, kita harus menyerahkan sisanya pada takdir. Anak tidak berbakti, kemari kau. Kau. Tidak ada seorang pun yang berani menentang ayahmu seperti ini. Dan kau bahkan membuatnya rugi. Investasi 10 juta untuk keluarga Jiing. Tunggu saja kau, duit sen ini, dia tamat. Anak tidak berbakti, barusan. Siapa yang memberimu hak untuk menyela? Sepertinya aku benar-benar perlu mengajarimu dengan benar. Apa itu aturan? Dan apa arti tata krama? Apa yang salah dengan ucapanku? Bukankah itu yang baru saja kau katakan? Tutup mulutmu, bocah tidak berbakti. Akan kupukul kau sampai mati. Sayang, Maafkan aku tidak tahu. Tenagamu begitu lemah. Bahkan tidak sampai setengah dari Tayon. Apakah itu Tayon? Mulai hari ini, aku akan membekukan semua kartu banmu. Jangan harap kau bisa mendapatkan 1 sen pun tidak dariku. Seolah kau pernah memberiku sesuatu. Biar ku beritahu, kapanpun aku butuh uang di masa depan, istriku akan menyediakannya untukku. Jadi ponsel yang digunakan orang-orang saat ini, semuanya adalah jenis ponsel, besar, dan tipis ini. Muridku sayang. Muridku sayang. Kau sudah menghabiskan lebih dari 1 dekade di atas gunung.
Jadi wajar jika kau tidak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang setelah kau turun dari gunung, kau harus beradaptasi dengan masyarakat modern secepat mungkin. Jangan hanya memikirkan soal uang. Kamu sebaiknya, contohnya, lebih sering membuka durian. 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 Halo untuk semua temanku di siaran langsung, apa kabar semuanya? Saya Nenek Jiang. Saya datang ke siaran langsung ini, hari ini, hanya untuk mencari pasangan, untuk cucu perempuan saya. Lihat, ini cucu perempuan saya. Bagaimana menurut kalian? Bukankah dia cantik? Bukankah ini istriku? Kenapa dia masih kencan buta? Dia berusia 24 tahun. Dia adalah CEO sebuah perusahaan besar. Dan di belakang saya, adalah villa keluarga kami. Kami punya ratusan villa. Seperti yang satu ini. Jika kau bersedia menikah ke dalam keluarga saya akan mencantumkan namamu The film di was surat-surat properti. translated and Saya bisa narrated memberimu by 1 juta Media. sebagai uang saku harianmu. 1 juta. Bukankah itu berarti dalam 20 hari, aku bisa membeli tempat tidur batu? Istri. Di mana aku bisa mengambil 1 juta hari ini? Kirim. Istri, uang 1 juta saya hari ini bisa diambil di mana? Tuhan. Itu luar biasa. Kita akan mengurus surat nikah dan berfoto besok. Pastikan untuk bersiap sebelumnya. Kenakan sesuatu yang bagus. Siapkan fotonya terlebih dahulu. Dimengerti. Istri, terima kasih sudah mengingatkanku. Kau sungguh berhati baik. Liu Shui. Kenapa dia belum sampai? Telepon dia dan suruh dia cepat. Ya. Istri. Aku di sini. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Bukankah kau yang mengingatkanku? Kapan aku? Kau meneleponku kemarin. Kau bilang kita akan berfoto hari ini dan menyuruhku memakai pakaian bagus. Lihat. Ini pakaian terbaikku. Dan aku bahkan memakai riasan. Mulai sekarang kau tidak perlu khawatir tentang pakaianmu sendiri. Liu Shui, pergi ke mobil dan ambilkan setelan cadanganku. Ya. Presiden Jing. Kenapa kau menyerahkannya padaku? Kau berharap aku menangani hal-hal sepele seperti itu sendiri. Tuan Muda Du. Ini. Mari. Mari masuk. Benar. Aku tidak bisa mengambil fotonya seperti ini. Ada apa? Untuk surat nikah, pengantin pria dan wanita harus berada pada tingkat yang sama. Pengantin wanitanya duduk, jadi kita tidak bisa mengambilnya. Bisakah Anda berdiri sebentar? Hanya sebentar. Jika kita tidak bisa menerimanya, maka pernikahannya batal. Tunggu. Kita bisa mengambil fotonya. Apakah sekarang sudah oke? Bisa memotret. Hampir saja.
Aku hampir kehilangan dewi kekayaanku. Itu tadi hampir saja. Tadi. Ada apa? Dewi kekayaanku. Pria ini memiliki kekuatan alami yang supernatural. Mungkinkah bahwa dia diajari oleh guru yang dia sebutkan dibandingkan dengan tabib Dewa Woyun? Siapa yang lebih terampil? Apakah keahlianmu diajarkan oleh gurumu? Tentu saja. Ngomong-ngomong istri, sekarang kita sudah menikah. Saatnya bagiku untuk membawamu menemui guruku. Siapa gurumu? Guruku adalah Quan Zuan. Tuan Zuin. Pernahkah kau mendengarnya? Tidak. Guruku dia. Murid yang baik. Murid yang baik. Guru, Murid yang baik. Pergi dan tangkap ayam besar di luar sana. Gurumu akan memasaknya menjadi paha ayam panggang yang lezat untukmu. baiklah guru. Pergilah. The film was translated and Nah, narrated by begitu aku N Media. mengonsumsi energi dalammu, aku akan bisa naik 8 tingkat lagi. Kemarilah. Rezeki sudah di depan mata sayang kalau tidak diambil. Guru, aku ingin makan paha ayam panggang itu. Ya, Guru. Guru. Kakak seperguruan mengirimkan kita tempat tidur kayu keras lagi. kenapa dia peladi? Apa itu giok, Guru? Itu hanya jenis batu biasa. Guru. Ini salah kita sendiri karena terlalu miskin. Kita bahkan harus meminta kakak seperguruan mengirimkan tempat tidur yang begitu keras. Kau bahkan tidak membiarkanku makan ayam air liur lagi. Guru. Aku lapar. Bagaimana kau bisa begitu cepat? Meskipun guruku hanyalah pria tua miskin biasa yang bahkan membutuhkan kakak seperguruan untuk mengirimiku tempat tidur batu, dia tetap membuatkanku paha ayam yang lezat setiap hari. Guru yang sangat baik. Ngomong-ngomong, istri, kenapa kau selalu harus duduk di kursi roda? Sangat merepotkan bagiku untuk mendorongmu. Jiang tua dan istrinya meninggal lebih awal. Selain itu, Jiang telah menderita penyakit sejak dia masih kecil. Kemudian, dia lumpuh di kedua kakinya karena kecelakaan mobil. Dan orang-orang bahkan mengatakan dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Memandang rendah diriku. Tentu saja tidak. Aku hanya bermaksud mengatakan, kondisi kakimu ini tidak sulit untuk disembuhkan. Aku bisa menyembuhkannya. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya. Aku pasti bisa menyembuhkan kaki ini. Hanya saja pengobatannya sedikit sulit. Menantu tolong jangan menggoda Jiang kami. Bahkan, tabib Dewa Woyun yang ternama hanya bisa menjaga Jing tetap hidup dengan obat rahasianya. Jika kamu benar-benar ingin menyembuhkannya, aku dengar perlu menemukan murid tabib Dewa Woyun, tabib cilik. Apakah kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Tabib cilik apa? Terdengar cukup sombong. Meskipun aku tidak setenar dia, aku benar-benar bisa mengobati kondisinya. Tenang saja, serahkan padaku. Baiklah, mari pulang untuk saat ini. Ada pelangan besok, dan murid tabib Dewa Woyun juga akan ada di sana. Kita harus bersiap dengan baik. Selamat datang Nona dan Tuan Muda di rumah. Ini jauh lebih besar daripada pondok jerami. Tempatku tinggal di gunung. Sudah cukup melihatnya. Kalian antar Tuan Muda ke kamarnya. Ya Nona. Tunggu. Apa katamu? Kau tidak tidur denganku. Belum untuk sekarang belum. Bagaimana bisa? Kau harus berbagi kamar denganku. Kamar mana yang kau tempati? Di mana kamarmu? Apa katamu? Liu Shui. Tuan Muda, kamar Presiden Jiang bukan ke arah sana. Due Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan pakaianmu. Melepas pakaianku, apa kau tahu apa yang kau minta? Bukankah kau punya urusan malam ini? Cepatlah.
Apakah kau merasakan sesuatu? Tidak. Kalau begitu coba posisi lain. Bagaimana sekarang? Gadis ini. Apakah dia akhirnya sudah memutuskan? Jujur saja. Di siang bolong. Membuat kehebohan seperti ini. Apakah berhasil? Bagaimana sekarang? Jangan buang energimu. Kakiku ini sudah lama mati rasa. Aku sudah cukup memahami kondisimu sekarang. Penyakit ini, aku bisa menyembuhkannya. The film was translated and narrated by M Media. Selesai. Selesai. Coba lagi. Kenapa kau menendang selangkanganku? Kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Anak muda zaman sekarang. Benar-benar tidak tahu malu. Kakiku sudah bisa merasakan. Kakiku sembuh. Apakah kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Kakimu baru saja mendapatkan kembali perasaannya. Bisa berdiri saja sudah cukup bagus. Jika kau ingin benar-benar bisa berjalan kembali, butuh setidaknya satu rangkaian pengobatan. Maksudmu? Ada kemungkinan kakiku pulih. Tapi meskipun aku bisa menyembuhkan kakimu, kau lahir dengan kekurangan, dan kemudian terkena penyakit parah yang merusak fondasi tubuhmu, tanpa harta langka untuk menutrisi tubuhmu. Setelah 1 tahun, kau tetap akan mati. Keahlian medis itu. Apakah gurumu yang mengajarkannya padamu? Ada apa? Karena Duchen bisa menyembuhkan kakiku. Maka gurunya mungkin bisa menyembuhkan penyakitku. Di mana gurumu? Bisakah kau membawaku menemuinya? Tentu. Aku akan menelponnya sekarang. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Tidak ada jawaban. Guruku pasti sedang sibuk bertani sekarang. Dia sibuk. Guruku paling suka bertani. Gurumu? Apa yang dia tanam? Lobak. Guruku paling suka lobak. Guru-guru, seseorang di bawah gunung ingin mengeluarkan 10 juta untuk membeli ginseng Woyun milikmu. 10 juta. Dia hanya bisa membeli sehelai akar ginseng dengan itu. Seperti yang diduga, aku masih harus mencari tabib Dewa Woyun. Aku meninggalkan gunung dengan terburu-buru. Aku tidak membawa ramuan apapun. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari kesempatan untuk mengirim pesan kepada guruku dan memintanya membawakan kotak obatku. Aku tidak bisa membiarkan istriku sang dewa kekayaan pergi begitu saja. Tidak apa-apa. Aku masih sangat berterima kasih padamu. Aku sebenarnya. Ya, karakter kebahagiaan ganda. Sedikit lebih tinggi. Ayo tempelkan tepat di sana. Baiklah, Potongan yang itu, taruh di sana. mengerti. Tiup balonnya lebih cepat. Taruh tanda kebahagiaan ganda yang besar itu di sana. Lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Perhatikan baik-baik. Taruh saja di sana, itu sudah cukup. Nenek. Nenek, apa yang nenek lakukan? Tidak. Kenapa kau keluar? Duechen, dia tidak berguna. Nenek. Duechen ada di sini untuk mengobati kakiku. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak peduli tentang itu. Lihat, aku sudah mendekorasi kamar pengantin. Bagaimanapun juga malam ini, kalian berdua harus meresmikan pernikahan.
Duechin. Duechin. Meskipun kita sudah menikah, aku punya beberapa aturan yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya. Aturan apa? Aturan nomor 1. Setelah menikah, kita tidak diperbolehkan berbagi kamar. Apa? Kau tahu situasiku. Apakah aku bisa hidup sampai waktu ini tahun depan? Masih belum pasti. Nenek cemas agar aku segera menikah. The film was Karena dia tidak ingin aku translated and sendirian saat narrated aku by pergi. M-Media. Namun, karena kita sekarang sudah menjadi suami istri, jika aku pergi sendirian, itu tidak adil bagimu. Baiklah, kalau begitu. Apa lagi? Aturan nomor 2. Itu. Tidak diperbolehkan tidur di kamar tidur. Lihat. Itu artinya dia tidak setuju. Itu juga artinya kau sama sekali tidak baik pada King Tian. Tidak membiarkannya tidur di kamar. King Tian punya kamar eksklusif sendiri, dan tempat tidur eksklusif sendiri. Jadi, ia tidak perlu tidur di kamar tidur. Poin ketiga. Kau boleh menggunakan uangku sesukamu. Tapi, setiap kali kau menggunakannya, kau harus memberitahuku sebelumnya. Untuk apa kau menggunakannya? Baiklah. Pelit sekali. Janji kelingking. Janji kelingking berjanji. Itu berlaku selama 100 tahun. Apakah ini kantong jarumnya? Apakah sakit? Sedikit. Apa yang sedang kau lakukan? Jadi, itu yang kau incar. Tentu saja. Sekarang akan terasa lebih sakit. Jika kau terus berteriak, kau akan mengganggu akupunturnya. Mungkinkah aturan yang kusebutkan tadi membuatnya marah? Aturan nomor 1. Tidak boleh berbagi kamar setelah menikah. Apa? Ini. Apakah kau marah? Baiklah, aku hanya akan melakukan 2 jarum untuk hari ini. Sebaiknya kau gunakan sepasang tongkat. Itu bisa membantumu saat berjalan. Dan itu bisa membantumu melakukan latihan rehabilitasi. Kalau begitu, apakah itu berarti aku tidak perlu menggunakan kursi roda? Dalam jangka panjang, kau tetap akan membutuhkannya. Jika tidak kakimu, tidak akan mampu menahan beban. Benar. Aku harus melakukan akupuntur setiap hari untuk sementara waktu. Kapan kau punya waktu luang? Aku biasanya di perusahaan. Ayo tidur. Tidur. Turun. Aku tidak bicara padamu. Aku bicara padanya. Tayun, turunlah.
Sebentar lagi, kau akan menemaniku ke pelelangan. Karena kau adalah suamiku Jiang Yanqing. Pergi keluar, secara alami berarti mewakili kehormatan keluarga Jiang. Ganti pakaian ini nanti, dan temani aku ke pelelangan. Baiklah, apapun kata istriku, acara lelang. Guanyun. Di pelelangan ini, kau harus berkenalan dengan beberapa wanita muda dari keluarga kaya. Ini benar-benar kesempatan langka. Ibu, aku dengar di pelelangan ini, murid tabib The Dewa film Woyun was akan hadir. translated Jika kita and bisa menemui tabib narrated Dewa by Woyun, M-Media. bukankah penyakit Jiang Yanqing bisa disembuhkan? Tabib Dewa Woyun, bagaimana mungkin dia begitu mudah ditemui? Keluarga Jiang, mungkin yang terkaya di kota Tianhai kita. Tapi bahkan Nyonya Besar menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk melihat sekilas tabib Dewa Woyun dari jauh. Berpikir ingin tabib Dewa Woyun mengobatinya. Bermimpilah. Nyonya Besar Jiing, aku dengar siapa yang datang hari ini adalah murid tabib Dewa Woyun. Bernama Jiming. Pemilik tambang Jiming memiliki tambang jiok terbesar di negara A, menguasai 70% pangsa pasar perhiasan kelas atas. Aku bertanya-tanya apakah Anda pernah bertemu dengannya? Aku belum. Bahkan tabib Dewa Woyun hanya sempat bertemu singkat denganku. Namun, aku tahu anjing miliknya itu. Anjing itu. Waktu itu, ketika aku pergi mencari obat, tabib Dewa Woyun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anjing ialah. Ia menyambar kartu ban dan membawanya ke dalam. Kemudian, aku hanya merasa bahwa anjing ini benar-benar ajaib. Aku juga mengadopsi seekor anjing untuk Xiao King kita. Jiang. Nona Jiang, dia berdiri. Ibu. Jiang Yanqing benar-benar berdiri. Orang di sampingnya adalah Dui Chen. Pakaian benar-benar mencerminkan seseorang. Dui Chen ini si kampungan ini. Baru berada di keluarga Jiang kurang dari 2 hari. Dan lihat dia sekarang. Lihat dirimu sendiri. Anjing ini persis seperti anjing milik tabib Dewa Woyun. Tabib Dewa Woyun pasti ada di dekat sini. Tepat sekali. Tabib Dewa Woyun. Ayang. Aku bukan tabib Dewa Woyun. Aku adalah suami Jiang Yanqing. Kau adalah Xiao Jin. Kau terlihat sangat tampan hari ini. Xiao Jin. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga Jiang kami. Pembawa acara. Selamat datang para tamu terhormat ke lelang kami hari ini. Setengah dari hasil lelang hari ini akan didonasikan oleh Yayasan Amal, disumbangkan kepada anak-anak di pegunungan. Selain itu, orang yang memberikan donasi terbanyak akan diberikan 1 kesempatan untuk bertemu tabib Dewa Woyun. Aku, Dui Guanyun dari grup Due, ingin memberikan kontribusi sederhana untuk mengajak yang lain berpartisipasi. Dengan menyumbangkan sebuah kaligrafi karya guru Wang Feihe, penawaran awal adalah 1 juta. Yanqing, kaligrafi ini disiapkan khusus untukmu. Selama kita bisa menemui tabib Dewa Woyun, kondisimu akan membaik. Karya seorang master, goresannya seperti naga dan ular yang menari. Tulisannya benar-benar mencerminkan karakter orangnya. Omong kosong. Kau orang dusun. Di sini tertulis saja kabut kolam musim semi. Kakak, jangan bilang kau bahkan tidak bisa mengenali keempat karakter ini. Aku lupa. Kau tumbuh besar di pedesaan. Mereka mungkin tidak mengajarkan hal seperti ini di sana. Mereka tidak melakukannya. Pantas saja. Kalau begitu kakak, menurutmu bagaimana dengan karya ini? Sejujurnya, tulisannya biasa saja. Kakak, ini adalah karya guru Wang Feihe. Guru Wang dikenal sebagai ahli tulisan standar terhebat di era modern. Saat dia masih muda, dia bertemu dengan tabib Dewa Woyun dan menerima bimbingan pribadi darinya. Dan kau justru mengatakan, karya guru Wang itu biasa saja. Ketidaktahuanmu benar-benar tidak ada batasnya. Kalau begitu, kita harus meminta kakakku untuk mendemonstrasikannya kepada semua orang. Seseorang.
Bawakan kuas tinta kertas dan batu tinta. Kakakku di sini. Tumbuh besar di pedesaan dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dia bahkan tidak mengenal Guru Wang. Dia menginginkan The kertas film sebesar was itu. translated Jangan-jangan and dia pikir, narrated semakin by besar M Media. kertasnya, maka tulisannya akan semakin bagus. Semuanya jangan mengejeknya. Bagaimanapun dia tumbuh besar di pedesaan. Dan tidak pernah mengenyam banyak pendidikan. Kenapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Apakah karena tulisan? Kakakku sangat buruk. Bagaimana mungkin? Kakak, tulisanmu ini. Apa yang salah dengan tulisanku? Tulisanmu ini. Terlihat oke sekilas. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, posturnya kurang luwes. Dan lagi, aliran antar goresannya tidak cukup alami. Kau perlu lebih banyak berlatih. Itu benar-benar omong kosong. Anda benar-benar salah. Tulisan Tuan Muda Di mengalir seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Sapuan kuasnya megah, goresannya kuat. Seperti naga yang membubung ke langit, penuh semangat. Seperti kuda yang melompat ke udara, posturnya dinamis. Memang, tulisan ini benar-benar lebih baik daripada milik Guru Wang Feihi. 5 juta aku ambil. 6,5 juta, 7 juta. 8 juta, 10 juta. Benar. Sebenarnya siapa? Tabib Dewa Woyun. Kenapa semua orang mencarinya? Aku memiliki penyakit yang sangat serius. Tanpa obat dari Tabib Dewa Woyun, aku tidak akan bertahan melewati tahun depan. Arwah di atas sana maafkan aku. Arwah di atas sana maafkan aku. Jadi begitu masalahnya. Bukankah aku sudah bilang aku akan menyembuhkan Jiang Yanqing? Mengapa dia masih mencari Tabib Dewa Woyun? Sudahlah. Ini masalah hidup dan mati. Sikapnya yang berhati-hati bisa dimaklumi. Ngomong-ngomong, apakah Tabib Dewa Woyun akan datang malam ini? Tenang saja. Saat Tabib Dewa Woyun datang malam ini, aku pasti akan membujuknya untuk mengobati penyakitmu dengan benar. Lagi pula kau sangat cantik dan sangat kaya. Aku tidak ingin kau mati semudah ini. Aku belum mau jadi duda. Cepat minum obatnya. Obat yang diresepkan oleh Tabib Dewa Woyun. Cepat. Minum sekarang. Ayang. Tadi Ayang bilang ini obat Tabib Dewa Woyun. Ya, ini adalah obat yang diresepkan oleh Tabib Dewa Woyun. 10 juta hanya untuk 10 pia. Hanya nyawa yang dijamin, bukan kesembuhan. Pada saat itu, Tabib Dewa Woyun meminta anjingnya untuk membawa obat itu di mulutnya. Bahkan ada catatan yang terlampir yang berbunyi, hanya nyawa yang dijamin bukan tubuhnya. Tayun. Lihat betapa hebatnya anjing mereka. Lalu lihat dirimu. Obat ini adalah pil terakhir yang tersisa. Jika kita ingin menyembuhkan penyakit Yanqing, kita harus segera menemukan Tabib Dewa Woyun. 11 juta. 12 juta. Selamat atas keberhasilan lelang kaligrafi Tuan Duochen. Seharga 12 juta. Uang ini akan didonasikan oleh Yayasan Amal. Langsung kepada anak-anak di pegunungan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk berterima kasih kepada Tuan Duochen. Seorang murid Tabib Dewa Woyun telah tiba. Jimin kakak seperguruan Duochen. Ini adalah batu mentahnya. Batu mentah. Kau bahkan tidak tahu itu. Batu mentah adalah biji alami yang diekstraksi dari tambang. Batu mentah di dalam kotak ini, setelah kulit luarnya dikupas, akan menampakkan giok di dalamnya.
Di balik kerak yang lapuk ini, apakah itu Gion atau hanya batu? Semuanya tergantung pada nasib. Berjudi batu itu seperti mempertaruhkan nyawa. Jika kau menang, kau menjadi kaya dalam semalam. Jika kau kalah, kau kehilangan segalanya. Aku hanya bercanda dengan kalian semua. Tidak perlu terlalu gugup. Malam ini, hasil dari acara lelang, setengah dari uang keuntungan akan disumbangkan kepada anak-anak di pegunungan. Dan bagi orang yang memberikan sumbangan terbesar, aku akan menulis surat atas nama mereka kepada guruku, memberimu kesempatan untuk bertemu langsung dengan tabib Dewa Woyun. Dengan kata lain, siapapun yang menemukan giok terbanyak akan bisa menemui tabib Dewa Woyun. Giok, apakah sangat berharga? Ya, potongan kecil ini saja dijual seharga 30 juta. 200 batu giok mentah ini, berapapun ukurannya, memiliki tawaran awal sebesar 100.000. Lelang dimulai sekarang. Banyak 001. 110.000. Tuan Muda Du menawar 110.000. Apakah ada tawaran lain? Jika tidak ada tawaran lebih lanjut, potongan batu giok mentah pertama ini akan langsung jatuh ke tangan Tuan Muda Du. Yankin, untuk memastikan kau mendapatkan kesempatan bertemu tabib Dewa Woyun, harga berapapun tidak terlalu mahal bagiku. 110.000. Tidak ada harga yang terlalu tinggi. Sejak kapan Jiang Yanking menjadi begitu murah? Memulai hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 20 juta. Apa yang sedang kau lakukan? 20 juta. Aku ingin semua batu ini. Aku ingin semuanya. Due Chen, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kakak, apa kau sudah gila? Batu-batu ini, paling harganya 2 juta. Kau menghabiskan 20 juta untuk itu. Dari mana kau mendapatkan uangnya? 20 juta. Istriku yang membayar tagihannya. Istri adik seperguruan. Beli sekarang. Selamat Nona Jing atas keberhasilan memenangkan tawaran 20 juta untuk tumpukan batu giok mentah ini. Nona Jian, pemilik tambang Jimin, orang dusun ini, jelas tidak mengerti. Judi batu apa di kalangan masyarakat kelas atas kita. Menurutku Nona Jian, tidak perlu menyia-nyiakan 20 juta ini. Lagi pula seperti yang baru saja dikatakan pemilik tambang Jimin, judi batu tetaplah judi batu. 9 dari 10 taruhan berakhir rugi. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia membuang 20 juta. Jumlah ini terlalu besar, memalukan. Kau baru saja menikah dan sudah begitu boros. Makhluk yang tidak tahu tempatnya. Kau benar-benar telah merusak reputasi keluarga Dun. Aku tidak sedang membuang-buang uang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah melihat batu-batu ini sebelum aku mulai menawar. Meskipun aku membelinya seharga 20 juta, aku masih bisa mendapatkan setidaknya 100 juta dalam bentuk giok. Berhentilah bermimpi. Kau sudah menyebabkan keluarga Jiang mengalami kerugian 20 juta. Kenapa kau tidak melakukan ini? Pergi dan minta maaf kepada penyelenggara lelang. Mungkin penyelenggara itu akan merasa kasihan padaku atau ayahku dan mengembalikan uang itu kepada keluarga Jiang. Sejak kapan keluarga Jiang membutuhkan orang luar untuk mengomentari bagaimana kami membelanjakan uang kami? Jiang Yankin, apa kau sudah kehilangan akal? Ini 20 juta. Aku suka uang. Aku senang menghabiskan uang. Aku menghabiskan uang untuk membeli barang. Untuk suamiku. Apa hubungannya denganmu? Yankin, Tuan Muda Due, kita berdua tidak terlalu akrab bukan? Dui Guanyin, ini urusan keluarga Jiang. Saran saya jangan ikut campur. Nah sekarang, aku akan membuka gioknya. Apa kau butuh bantuanku Tuan Du? Aku akan melakukannya sendiri. Kau tidak tahu mana dari batu-batu ini yang berisi giok. Tuan Du, kau tidak mengerti. Tumpukan batu giok mentah ini cukup keras. Dibutuhkan alat potong profesional untuk membelahnya. Tidak perlu. Menurutku palu ini sudah cukup. Dui Chair, aku belum pernah melihat orang menggunakan palu untuk membuka giok. Apa kau benar-benar berpikir palu kecil cukup untuk membukanya? Kau hanya sedang bersandiwara untuk mencari perhatian. Dui Chair, apa kau belum cukup membuat masalah? Kau tumbuh di pedesaan. Jadi kau tidak tahu apa-apa tentang giok. Namun kau berani mengklaim. Kau tahu batu mana yang berisi giok? Aku Due Pingyu tidak memiliki putra sepertimu. Sepertimu. Xiao Chan, ada banyak pengetahuan. Di balik giok ini, kau tumbuh di pedesaan. Bagaimana mungkin kau mengerti hal-hal ini?
Nona Jing hanya membelikan batu-batu ini untukmu. Sebagai bentuk hormat kepada keluarga Du, menghabiskan 20 juta untuk batu-batu ini. Tapi kau tetap bersikeras membuat komentar liar dan bertindak begitu ceroboh di acara sepenting ini. Jadi, kau sengaja mencoba membuatku terlihat buruk di depan semua orang. Kau hanya ingin mempermalukanku, bukan? Aku hanya bercanda The denganmu. film was Kenapa kau translated menanggapinya begitu and serius? narrated by Kau M. tidak tahu Media. apa-apa sejak awal. Tidak mengerti Giok. Kau tidak mengerti judi batu. Apa kami salah mengatakan itu? Tepat sekali. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kenapa kau selalu berprasangka buruk terhadap orang lain? Kau bilang kau tidak bermaksud apa-apa, tapi kata-katamu sangat kasar. Apakah kau kurang sopan santun? Atau kau memang jahat? Silakan buka saja kalau begitu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa kau hasilkan. Kau bocah tidak tahu berterima kasih. Kau gagal menghargai kebaikan. Tuan Due, tolong jaga ucapanmu. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu untuk kedua kalinya. Yankin, ayahku hanya peduli pada kakakku. Kakak, jika kau ingin membuka giok itu, kami tidak bisa menghentikanmu. Tapi jika kau gagal, mendapatkan apapun, dan membuat Yankin kehilangan muka di depan semua orang, kau harus meminta maaf padanya. Tuan Muda Due, judi batu selalu menjadi permainan yang merugikan. Adalah hal normal jika tidak menemukan apapun. Mengapa kau harus mempersulit suamiku? Aku bisa membukanya. Aku percaya padamu. Due Chin, Istri, jangan khawatir. Aku pasti akan membukanya. ini adalah hijau kekaisaran. Cucu menantuku. Benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berhasil membuka giok. Giok hijau kekaisaran ini memiliki kejernihan yang luar biasa. Warnanya dalam dan pekat. Ini adalah spesimen tingkat atas. Ini benar-benar luar biasa. Batu ini, bahkan tanpa pengolahan apapun, bernilai setidaknya 5 juta. Itu tidak mungkin. Itu tidak lebih dari sekadar keberuntungan. Jika kau begitu mampu buka satu lagi. Tuan Du, giok yang baru saja kau temukan. Sangat jernih hingga ke tingkat ekstrem. Warnanya cerah dan hidup. Ini adalah di antara semua kelas giok. Tingkat tertinggi. Kaca kekaisaran. Tuan, ini bahkan lebih langka daripada potongan hijau kekaisaran tadi. Mama, batu mentah ini saja bernilai 10 juta. Itu hanya keberuntungan. Bahkan jika kedua batu ini digabungkan, total nilainya tidak melebihi 20 juta. Untuk balik modal, kau perlu menemukan beberapa potong giok kelas atas lagi. Tapi itu sangat mustahil. Judi giok. 9 dari 10 berakhir rugi. Aku tidak sedang berjudi. Aku sedang mengamati. Aku bisa melihat menembusnya. Bakat adik seperguruan. Benar-benar menakutkan. Buka semua sisa batu giok untukku. Seseorang, buka batu-batu ini. Aku sangat bersemangat sampai lupa. Gunakan mesinnya. Hijau penuh.
Ternyata hijau penuh lagi. Terus buka semuanya untukku. Tunggu. Ada apa? Tidak ada lagi giok. Di batu yang tersisa. Apakah kau yakin? Tentu saja. The film was translated Kekuatan and ilahi bawaan. narrated by M. Media. Menilai Giok dari kejauhan. Siapa pria ini sebenarnya? Xiao Jin. Aku lelah. Kita pulang untuk istirahat sekarang. Mengenai batu-batu yang tersisa ini. Ya, Aku akan membelinya. Aku akan membelinya. Tuan Due menginginkannya. Kalau begitu, mari kita buat 100 juta. Ayah, kumpulan batu mentah ini pasti barang kelas atas. Yang dibawa oleh pemilik tambang Jimin. Ini pasti akan membuahkan hasil. Setiap batu yang dibuka 2 jam tadi memiliki giok di dalamnya. Kita harus cepat mencoba juga. 100 juta. 100 juta. Kau akan mendapatkannya kembali hanya dengan membuka beberapa batu. Apa yang masih kau ragukan? Baik. Seluruh tumpukan giok mentah ini, keluarga Due akan mengambil semuanya. 100 juta. Batu ini terlihat sangat biasa. Ini tidak mungkin. Pasti ada di batu berikutnya. Buka yang berikutnya dengan cepat. Hanya batu biasa lainnya. Lanjutkan. Masih batu biasa. Ini. 100 batu. Tidak satu pun yang ditemukan. Ibu. Pergilah, jangan panggil aku ibu. Ini semua salahmu kita. Kehilangan 100 juta. Dan kau punya nyali untuk mengatakan itu. Kau sudah gila. Aku pasti sudah gila. Karena benar-benar mempercayai omong kosongmu. Aku. Suamiku. 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 Kakak seperguruan. Kenapa kau ada di sini? Kau bertanya padaku. Aku yang seharusnya menanyakan hal yang sama padamu. Bagaimana bisa kau berakhir menikahi Jian Yang King dari grup Jian? Kau baru turun gunung beberapa hari, dan kau sudah melakukan pernikahan kilat. Kakak seperguruan, bukan seperti yang kau pikirkan. Dalam beberapa hari aku akan membawakanmu 2 botol anggur enak. Jangan marah. Biar ku beritahu. Aku sudah memberitahu guru. Guru, dia mendengar. Kau sudah menikah tanpa memberitahunya. Dan dia sangat murka. Dia akan datang mencarimu. Benar. Guru berkata bahwa kau sudah mencapai usia di mana kau harus mengambil murid sendiri. Dan dia menyuruhku memberikan liontin persik dan plum ini padamu. Saat kau menemukan penerus yang baik, berikan liontin persik dan plum itu kepada mereka. Dan angkat mereka sebagai muridmu. Apa kau mendengarku? Oke, anggap saja sudah selesai. Aku terlalu banyak minum. Aku akan kembali untuk beristirahat sekarang. Kau juga sebaiknya segera kembali. Kakak seperguruan, kau harus mengurangi minum. Halo. Apa yang kau katakan? Tabib Dewa Woyun sedang mencari murid. Tabib Dewa Woyun juga mencari murid. Juga. Tidak apa-apa. Sudahkah kau menemukan Tabib Dewa Woyun? Pemilik tambang Jiming baru saja memberitahuku. Kita tidak perlu pergi mencari Tabib Dewa Woyun. Tabib Dewa Woyun yang akan datang kepada kita. Itu bagus. Kunjungan ke rumah. Jangan bicara omong kosong. Pelelangan sudah berakhir. Ayo kembali. Due Chair. Tunggu saja kau. Kun pengkecil. Serahkan.
Untuk perjamuan pernikahan muridku, aku akan membuat ikan masak kecap. Phoenix 9 surga. The film was translated and narrated by M Media. Untuk perjamuan ini, haruskah aku membuat ayam kukus? Atau ayam pedas? Lupakan saja, aku akan mencari murid kecilku dulu. Murid, guru ada di sini. Jarum sepanjang itu. Jangan khawatir, ini sangat aman. Jarum sepanjang itu. Tidakkah itu akan membunuh seseorang jika kau menusukkannya? Bukankah kau bilang ingin cepat sembuh? Maka aku harus menggunakan obat yang kuat. Hitung mundur 3 hari The film menuju was kesembuhan. translated and narrated by M Media. Ini bagus untuk kakimu. Semangat. Hitung mundur 2 hari menuju kesembuhan. Teruskan ambil beberapa langkah dan cobalah. Hitung mundur 1 hari menuju kesembuhan. Berhasil. Ada apa? Tada. Berhasil, Yang King. Aku berhasil. Kau hanya perlu meminum pil kecil ini, dan kau akan pulih sepenuhnya. Kau sebut ini pil kecil. Benar, ini adalah. Due Chin, panggil dokter. Cepat. Ada apa? Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Dia hanya lelah dan tertidur. Due Chin, kakiku sudah lebih baik. Selamat. Due Chin, terima kasih.
Yan King. Yan King. Ada apa denganmu? Yan King. Ada apa denganmu? Apakah penyakit lamamu kambuh lagi? Cepat. Yan King. Apa yang terjadi padamu? Yang tahu kau menyukai Xiao Chen. Xiao Chen ada di sini. Kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi. Nenek. Setelah aku menemukan bahan obatnya, aku pasti akan menyembuhkan penyakit Yan King. Due Chen. Aku percaya padamu. Kakak nada bicaramu. Semakin berani hari demi hari. Kau mencoba menyembuhkan Jiang Yanqin. Apa kau pikir kau, seorang murid dari tabib Dewa Woyun, atau tabib Dewa Woyun sendiri? Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar Yang King sakit. Aku di sini atas nama kakak guruku, tabib Dewa Woyun, untuk berkunjung. Aku sarankan kalian semua memperlakukanku dengan sedikit lebih hormat. Siapa tahu mungkin suatu hari kakak guruku sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia akan menyembuhkan Nona Jiang. Bagaimana kau begitu yakin kalau kakek gurumu adalah tabib Dewa Woyun? Dan satu hal lagi, Leontin Giok beberapa hari yang lalu itu milikku. Kembalikan padaku. Apakah Due Chen menyadari bahwa dia sebenarnya adalah murid tabib Dewa Woyun? Apakah kau kenal tabib Dewa Woyun? Tidak. Kalau begitu, Due Chen, biar aku ambil alih semua yang kau miliki sekarang, karena kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Leontin Giok itu bukan milikmu. Ada begitu banyak Leontin Giok di dunia ini. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa yang kau miliki adalah milikmu? Aku akan menelepon polisi. Ya, mari kita panggil polisi. Kau, kakek guruku adalah... Tidak masalah siapa kakek gurumu. Itu bukan alasan bagimu untuk mengambil milik orang lain. Lagi pula, kau terus bersikeras bahwa gurumu adalah tabib Dewa Woyun. Di mana buktinya? Tentu saja aku punya bukti. Memangnya kau siapa? Sampai layak melihat buktiku. Tidak masalah siapa dirimu. Jika kau tidak mengembalikan Leontin Giok itu kepadaku, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Due Chen, kau kampungan. Begitu kasar dan tidak tahu sopan santun. Kau bicara omong kosong. Cucu menantuku adalah pria yang berbakat dan berkarakter. Kembalikan Leontin Giok itu segera. Atau kalau tidak, kami akan memanggil polisi. Sudah kubilang, Leontin Giok ini milik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Due Chen. Aku datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengan Jiang Yanqin. Ada apa? Seluruh Tianhai sudah tahu sekarang bahwa aku telah menjadi murid tabib Dewa Woyun yang bahkan telah membantu bisnis keluargaku mencapai ketinggian baru. Jadi ayahku menyuruhku untuk membahas pengangkatan murid dengan tanggapan resmi. Tanggapan macam apa itu? Lusa keluarga Due akan mengadakan perjamuan pengangkatan murid di Hotel Tianhai. Perjamuan pengangkatan murid. Satu hal jika tidak tahu kau adalah murid dari tabib Dewa Woyun, tapi benar-benar meninggalkan Leontin Giok yang membuktikan identitasmu di sebuah kantor. Tampan sekali orang ini. Setelah perjamuan berakhir, di depan semua elit di Tianhai, status palsuku akan menjadi nyata. Jiang Yanqin, jika kau bersedia menghadiri perjamuan sebagai tunanganku, lusa nanti, guru besar saya tabib Dewa Woyun pasti akan bersedia mengobati penyakitmu. Tunanganmu. Due Chen dan aku sudah menikah. Berhentilah bermimpi. Sederhana saja bercerai saja. Aku, bagaimanapun juga adalah cucu murid tabib Dewa Woyun. Apa yang bisa dibandingkan oleh orang kampungan seperti Due Chen denganku? Kau bilang kau adalah cucu murid tabib Dewa Woyun. Apa katamu? Guru. Kau mengaku sebagai cucu murid tabib Dewa Woyun. Tentu saja aku adalah. Seluruh Tianhai sudah tahu sekarang bahwa aku Du Guanyon adalah cucu murid tabib Dewa Woyun. Apa ini? Cucu muridku. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Guru besar saya tabib Dewa Woyun. Meskipun tabiatnya eksentrik, dia selalu paling menyayangiku. Si cerdas dan cerdik ini. Orang tua, apa yang kau lakukan? Mohon maaf, aku tidak bisa menahannya. Orang tua ini. Sejak aku melihatnya di kediaman Jiang, dia terus mengincarku. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia guru Due Chen? Tapi bukankah Due Chen murid tabib Dewa Woyun? Tunggu. Mungkinkah kau adalah tabib Dewa Woyun? Bukan. Sudah kuduga. Namun, aku memang mengenal tabib Dewa Woyun.
Kau bilang kau adalah cucu murid tabib Dewa Woyun. Tadi di lorong aku mendengar. Kau mengatakan, kau akan mengadakan perjamuan pengangkatan murid rusa. Ya, Tuan Tua. Aku tidak tahu kau mengenal kakak guruku sebelumnya. Jadi aku tadi hanya... Untuk perjamuan pengangkatan murid lusa, aku akan datang. Bersama kakek gurumu tabib Dewa Woyun. Benarkah? Kakak guruku juga akan menghadiri perjamuan pengangkatan muridku. Ini luar biasa. Begitu tabib Dewa Woyun mengonfirmasi statusku secara pribadi. Kalangan atas masyarakat Tianhai, semuanya harus bergantung pada napas Dui Guanyin untuk bertahan hidup. Seluruh Tianhai telah ditipu oleh Dui Guanyin ini. Dia benar-benar berani menggunakan namaku tabib Dewa Woyun untuk bertindak begitu sembrono. Sebaiknya aku memanfaatkan perjamuan pengangkatan murid itu untuk membongkar kedoknya di depan semua elit Tianhai. Aku akan kembali sekarang dan mempersiapkan perjamuan pengangkatan muridku sendiri. Benar. Dui Chen, kau dilarang menghadiri perjamuan pengangkatan murid lusa nanti. Atas dasar apa? Dengan alasan bahwa akulah The film bintang was utamanya hari itu. translated and narrated Tentu by saja. M Media. Yan Kim, jika kau bersedia, kau boleh hadir sebagai tunanganku. Guru. Bukankah itu hanya perjamuan pengangkatan murid? Silakan saja depan. Guru. Apakah kau benar-benar mengenal tabib Dewa Woyun? Aku tahu. Kalau begitu, apakah kau punya nomor teleponnya? Tabib Dewa Woyun selalu berpindah-pindah. Apalagi memiliki nomor teleponnya. Namun, pemilik tambang Jiming ada di Hotel Haitian. Jika kita bisa menghubungi pemilik tambang Jiming, Benar. Kalian semua terus mengatakan bahwa kakak seperguruan Jiming adalah murid tabib Dewa Woyun. Itu yang kau katakan di perjamuan terakhir kali juga. Guru, apa yang terjadi di sini? pemilik tambang Jiming. Dia adalah kakak seperguruanmu. Itu benar. Jika pemilik tambang Jiming adalah kakak seperguruanmu, berarti kalian memiliki guru yang sama. Kalau begitu dia, bukankah itu berarti dia adalah Tabib Dewa Woyun. tabib Dewa Woyun? Aku. Guruku sudah berkata, dia hanya mengenal tabib Dewa Woyun. Dia bukan tabib Dewa Woyun. Tapi guru. Mengapa kakak seperguruan Jiming bisa punya dua guru? Kakak seperguruanmu berbakat alami. Guru. Itu hanya karena kau terlalu miskin. Nanti aku akan mencari dua guru sendiri. Aku akan mencari guru wanita yang kaya. Dan dia bisa menopangmu juga. Kau murid yang baik. Kau benar-benar berbakti. Pada perjamuan pengangkatan murid lusa, begitu kau melihat tabib Dewa Woyun, penyakit istrimu akan sembuh. Benarkah? Itu luar biasa. Aku juga bisa mengobati penyakit ini. Hanya saja aku belum menemukan bahan obat yang tepat. Penyakit Jian Yang King membutuhkan kura-kura berusia 1000 tahun, kepala ayam jantan berusia 10.000 tahun, ulat sutra musim semi berusia 100 tahun, dan salju bulan Agustus. Ini, kura-kura 1000 tahun, dan kepala ayam jantan 10.000 tahun. Aku bisa menemukannya. Kuncinya adalah ini. Ulat sutra musim semi 100 tahun memang sulit dicari. Mengenai salju bulan Agustus, maksudku, aku akan meminta tabib Dewa Woyun melakukan ritual, dan bukankah kita akan mendapatkan salju bulan Agustus saat itu? Jadi itu artinya, kita masih harus memohon pada Tabib Dewa Woyun. Lusa adalah perjamuan pengangkatan murid keluarga Due. Apakah Tabib Dewa Woyun bisa datang? Hubunganku dengan tabib Dewa Woyun sangat baik. Saat waktunya tiba, aku hanya perlu bicara dengannya, dan dia pasti akan membantu Yan King dengan pengobatannya. Villa keluarga Due. Pria itu Due Chen. Ayah, ibu, aku pergi menemui Jiang Yanqing di keluarga Jian hari ini. Dan Due Chen benar-benar berani mempermalukan ke di depan umum. Pria itu, dia semakin tidak menghormati keluarga Du kami. Guanyin kami sekarang adalah cucu murid tabib Dewa Woyun. Memangnya Du Chen pikir dia siapa? Jika dipikir-pikir, seluruh masalah mengenai tabib Dewa Woyun mungkin sebenarnya palsu. Orang-orang tua di Tianhai itu hanya mau membantu keluarga Due kita, karena Guanyin adalah cucu murid dari tabib Dewa Woyun. Jika mereka mengetahui kita berbohong, keluarga Due kita benar-benar akan tamat. Ayah, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Sebelum masalah ini terbongkar.
Kau harus mengamankan Jiang Yanqing terlebih dahulu. Benar. Tepat sekali. Dapatkan Jin Yanqing terlebih dahulu. Setelah grup Jin ada di tanganmu. Bahkan jika semua orang tahu bahwa kau bukan murid tabib Dewa Woyun, siapa yang berani bicara apa-apa? Setelah itu terjadi, keluarga Du kami akhirnya akan benar-benar sukses. Tapi saat ini, Jiang Yanqing begitu terpesona oleh Due Chen itu. Dia bahkan tidak melirikku. Kalau begitu jadikan itu kenyataan. Baik, aku akan menelpon Jiang Yanqing sekarang juga dan memintanya untuk datang. Apakah itu akan berhasil? Jangan khawatir. Selama aku menggunakan Due Chen sebagai alasan, Jiang Yanqing pasti akan datang. Ayo, mari kita minum. The film was Tuan Due, translated and aku di narrated sini by untuk M mengambil Media. barang-barang Due Chen. Masuklah Yanqing. Ayah. Yanqing menyetir ke sini. Jadi dia sebaiknya tidak minum. Ayo, Yanqing. Minumlah teh ini. Benar sekali. Minumlah tehnya. Yanqing, aku ingin menggunakan secangkir teh ini untuk meminta maaf kepadamu. Aku salah tadi siang. Jika kau tidak meminum teh ini, aku akan hidup dalam penyesalan seumur hidupku. Ayo. Tuan Due, di mana barang-barang Due si Hae Ken? Kenapa aku merasa sangat pusing? Apa yang kau berikan untuk aku minum? Sesuatu untuk menambah suasana, tentu saja. Yanqing, setelah malam ini, kau akan menjadi milikku. Lepaskan aku. Jiang Yanqing, kau wanita sialan. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyiksamu. Rumah tua keluarga dia. 4 kartu sama. Sepasang dua. Lewat. Jika kau lewat. 45678. Bam. 4 kartu 2. 42. Ada yang berani menantang. Yanqing. Halo. Due Chen. Villa Due. Cepat. Datang dan selamatkan aku. Ada apa? Dui Guanyin membius Yanqing. Dui Guanyin mencoba memaksanya. Aku datang untuk menyelamatkannya. Villa keluarga Dui. Yanqing, mandi air dingin tidak akan membantu. Mengapa aku tidak membantumu? Enyah kau. Jika kau tidak tidur dengan pria setelah meminum ini, kau akan mati. Yanqing, jangan khawatir. Aku tidak akan hanya berdiam diri melihatmu mati. Lepaskan. Lepaskan aku. Benar-benar layak disebut sebagai kecantikan terbesar di Tianhai. Melihatmu saja membuatku gelisah karena hasrat. Lepaskan aku.
Kau lepaskan aku. Anjing mana yang menggonggong itu? Sayang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Duecher, kau telah merusak rencanaku lagi. Duecher, Sayang. Ayo. Duechin. Cium aku. The film was translated and narrated by M Media. Melarang Duechen dan anjingnya masuk. teh apa ini? Tuan Du, ini adalah Dahongpo dari Gunung Wi. Teh ini, harganya 70.000 per jen. Siapa yang menyuruhmu menggunakan teh semahal itu? Ganti. Ya, Tunggu. Untuk bos-bos yang bernilai, di atas 100 juta gunakan teh ini. Gunakan saja teh ini untuk mereka. Untuk mereka yang kekayaannya lebih rendah, kisaran 10 juta, teh hijau biasa saja sudah cukup. dan yang bernilai kurang dari 10 juta. Mitsu Lemonade. Ya. Berhenti. Air lemon itu tidak gratis tahu. Apakah kau bodoh? Untuk mereka yang bernilai kurang dari 10 juta, air putih biasa saja sudah cukup. Ya ya. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Benar sekali. Beginilah seharusnya anggota keluarga Due bersikap. Semua pengeluaran ceroboh sebelumnya. Itu terlihat seperti apa? Ayah, biar ku jelaskan padamu. Kau harus bekerja sama denganku. Di perjamuan pengangkatan murid hari ini, tidak hanya kita akan mendapatkan uang dari para bos itu, tapi aku juga akan memaksa pernikahan dengan Jiang Yanqin. Aku akan membuat Duechen kehilangan segalanya. Sudah kubilang. Di perjamuan pengangkatan muridku, aku tidak mengizinkanmu datang. Tayun, lihat. Dia tidak akan membiarkanmu masuk. Apakah Tabib Dewa Woyun sudah tiba? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Kau tidak diterima di sini. Due Guanyun. Jaga bicaramu dan tunjukkan rasa hormat. Jiang Yanqin. Dulu aku sangat mengabdi padamu. Namun kau begitu terpesona oleh Duechen ini, sehingga kau benar-benar tergila-gila, dan bahkan tidak menganggapku ada. Sekarang aku adalah cucu murid dari Tabib Dewa Woyun. Apakah kau tidak ingin penyakitmu diobati lagi? Kapan Tabib Dewa Woyun tiba? Saat Tabib Dewa Woyun tiba, aku akan jelaskan. Tidak perlu. Yanqing, guruku tahu, Tabib Dewa Woyun. Saat waktunya tiba, aku akan meminta guruku untuk membujuk Tabib Dewa Woyun dan memintanya mengobati kondisimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Bagus. Duechin. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Due Guanyun. Bagaimanapun juga adalah cucu murid Tabib Dewa Woyun. Nenek, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Jiang Yanqing. Baiklah. Semuanya. Hari ini adalah perjamuan pengangkatan murid Du Guanyon. Sebelum perjamuan dimulai, aku sudah menerima kabar bahwa kakak guruku, Tabib Dewa Woyun akan segera tiba.
Kenapa jalanan di kota besar ini begitu sulit dilalui? Tersesat lagi. Semua orang yang menghadiri perjamuan pengangkatan murid hari ini adalah teman Dui Guanyon. Kecuali Due Chen. Dulu ayahku, Due Pingyu, dan ibuku Li Qin sangat saling mencintai. Tetapi, ibu Due Chen merebutnya, memaksa ayahku menikah, dan membuat keluarga kami terpisah selama 5 tahun penuh. Dui Guanyon. Jelas ibumu yang menjadi pelakor. Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan memukulmu. Sekarang Due Chen mengikuti jejaknya, merebut pertunanganku, dan menikahi Jiang Yanqing menggantikanku. Dui Guanyun, The apa film untungnya was bagimu translated memutarbalikkan and fakta? narrated Apa yang kau by dapatkan M. dari ini? Media. Jiang Yanqing, kau telah dibutakan oleh Due Chen. Aku tidak menyalahkanmu. Selama kau menceraikannya dan menikah denganku, aku akan meminta tabib Dewa Woyun untuk mengobatimu. Bagaimana menurutmu? Due Chen, jangan lupa, aku sekarang adalah cucu murid dari tabib Dewa Woyun. Jika kau berani bersikap lancang seperti ini lagi, aku akan memberitahu kakek guruku untuk benar-benar menolak untuk mengobati Jiang Yanqing. Kakak guruku, tabib Dewa Woyun, menyelamatkan nyawa. Tapi dia tidak melakukannya secara gratis. Untuk menyelamatkan kalian semua, kalian harus berinvestasi di grup 2. Untuk menyelamatkan Jiang Yanqing, dia harus menawarkan seluruh keluarga Jiang sebagai mahar untuk menikah dengan Kudu Guanyon. Itu adil kan? Ya, tidak masalah. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Tuan Muda Due. Ya, tepat sekali. Apakah ada orang lain yang keberatan? Aku punya keberatan. Guru. Apakah bahan obatnya sudah terkumpul? Itu luar biasa. Dan sekarang yang tersisa hanyalah ulat sutra berumur sabar, milik tabib Dewa Woyun, dan August Snow. Kalau begitu kau pasti anak dari keluarga Du itu. Aku baru saja mendengar bahwa kau adalah orang yang menyuruh Jiang Yanqing untuk menceraikan muridku dan menikahimu sebagai gantinya. Tuan Kuan, guru adalah kakak guruku, tabib Dewa Woyun. Benar-benar ada di sini secara pribadi. Tabib Dewa Woyun sudah ada di sini. Lalu di mana kakak guruku saat ini? Aku adalah tabib Dewa Woyun. Guru. Sejak kapan Anda menjadi tabib Dewa Woyun? Aku sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Aku adalah tabib Dewa Woyun. Dan orang di sampingku ini adalah murid kecilku, Due Chen. Due Chen. Pak Tua, hanya karena kau mengatakannya bukan berarti itu benar. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Benar. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku mengerti sekarang. Kau dan Due Chen bersekongkol. Kalian semua berbohong, pembohong. Bukti. Baik. Bunga ajaib mekar kembali. Dan kayu layu hidup kembali. Apakah itu cukup bukti untukmu sekarang? Tabib Dewa Woyun. Mohon maaf. Saya tidak mengenali Anda. Saya tidak tahu Anda adalah Tabib Dewa Woyun. Benarlah. Aku tentu saja bukan kakek gurumu. Setiap murid di bawah garis keturunan Tabib Dewa Woyun yang berwenang untuk menerima murid memiliki salah satu dari Liontin Giok ini. Mengapa kita tidak bertaruh? Kakak guru. Anda benar-benar kakak guruku. Lihat Liontin Giok ini. Liontin ini diberikan kepadaku
oleh guruku. Selama aku memiliki liontin ini, aku adalah muridnya. Dan dengan demikian adalah cucu muridku. Bukankah ini liontin giokku? Kembalikan. Ini diberikan kepadaku oleh guruku. Kakak guru, lihatlah. Aku benar-benar cucu muridmu. Liontin giok ini asli. Guru, Mencuri liontin murid kesayanganku. Kebohongan yang sangat besar. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengelak dari ini. Jadi katakan padaku, liontin yang kau katakan diberikan kepadamu oleh gurumu. Aku ingin bertanya, siapa sebenarnya gurumu? Guruku. Liontin milikku ini diambil dari Due Chen. Bagaimana mungkin aku punya guru? Tapi karena tabib Dewa Woyun menanyakan hal ini kepadaku, artinya dia bersedia mempercayaiku. The film Liontin was giok ini milikku. translated Dia and tidak punya guru. narrated by M. Omong Media. kosong. Kau berbohong. Berhenti mencoba menjebakku di sini. Kalau begitu katakan padaku, siapa gurumu? Aku mengerti. Tabib Dewa Woyun memiliki banyak murid. Aku hanya perlu menyebutkan satu nama, yang paling jauh dari Tianhai. Muridnya yang paling misterius, dan aku bisa melakukan ini. Guruku adalah tabib cilik. Xiao Chen. Apakah kau tahu siapa tabib cilik itu? Kau bilang gurumu adalah tabib cilik. Apakah dia sendiri tahu tentang itu? Dia pasti tahu. Xiao Chen. Dia bilang dia adalah muridmu. Apakah kau tahu? Guru. Bukankah kau bilang bahwa gurunya adalah tabib cilik? Kakak seperguruan yang mana yang merupakan tabib cilik? Murid bedaku. Kau adalah tabib cilik. Mustahil. Jika kau tahu hari ini akan tiba, mengapa kau bertindak seperti itu dulu? 89 langit. Satu pukulan untuk Dui Guanyan, karena menukar yang palsu dengan yang asli. Kau adalah penipu. Dua pukulan untuk Liki, karena merebut posisi orang dan mencuri cinta orang lain. Istri. 3 pukulan untuk Bue Pinyu, karena pelin-pelan dan tidak setia, tidak layak menjadi suami. 1 pukulan lagi untuk Bue Pinyu, karena menelantarkan istri dan anaknya, tidak layak menjadi ayah. Guru, Anda sungguh luar biasa. Hari ini, aku Quan Zuan menggunakan perintah ilahi Woyun untuk menyerukan kepada seluruh dunia untuk memblokir grup Dui secara permanen. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Du Guanyan. Kau telah membawaku ke kehancuran seperti ini. Ayah. Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan. Kau harus mempercayaiku. Kau harus mempercayaiku. Kesempatan. Siapa yang mau memberiku kesempatan lagi? Apakah belum cukup kau menghancurkanku? Putraku, Ayah. Ayah. Aku ini putramu. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku hanya punya satu anak. Dan itu adalah Due Chen. Xiao Jin. Xiao Jin. Aku adalah ayah kandungmu. Xiao Jin. Jangan mendekat. Jika kau melangkah lebih jauh, aku akan memukulmu. Baiklah. Kakimu dan penyakitmu, keduanya sudah sembuh total. Aku akan membawa kabar baik ini
dan memberitahu nenek. Jangan pergi. Ada hal yang lebih penting untuk dibahas. Ada apa?